dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu banget yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Jadi mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Mau lihat seperti kalau dia tahu perkara yang gaib, saya bisa tantang beliau untuk kita uji apakah memang dia tahu perkara yang gaib. Dan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisinya lah segala kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamul ghaib la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada penduduk langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mengetahui perkara yang gaib, saya tantang ini orang-orang seperti ini. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya tidak ada penduduk langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka janganlah engkau percaya kepada tukang ramal yang pembohong-pembohong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kabar yang dikhabarkan di dalam Al-Quran wajib bagi seorang muslim untuk mempercayainya, wajib bagi seorang muslim untuk mengimaninya, suka maupun tak suka, baginya adalah wajib untuk beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak beriman kepada Rasulullah SAW maka dia kafir. Dan beriman kepada apa yang Rasulullah SAW turunkan, dan beriman kepada apa yang Rasulullah SAW khabarkan. Jika mereka tidak beriman, maka mereka juga kafir. Naam, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi musibah. Kita lihat sebuah pesawat yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati semua yang berada di dalamnya, yang menjadi korban. Jika mereka sebagai muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dalam surga. Musibah-musibah ini semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka beriman kepada takdir itu adalah perkara yang seorang muslim harus lebih tingkatkan lagi. Nah, karena apa? Ada muncul ketika kejadian ini, kejadian terjadinya musibah dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya ini, sebelumnya ada yang meramal, ya, seorang peramal. Dia dikatakan katanya paranormal, bukan paranormal ya, kan ya, dia bukan orang yang normal. Kalau dikatakan paranormal berarti orang-orang yang pergi di situ yang tidak normal. Orang yang mempercayainya itu berarti bukan orang yang normal. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mengatakan dia paranormal. Kenapa? Karena mereka beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian-kejadian kematian ataupun musibah itu Allah sudah tentukan jauh sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Maka ada orang ya, dia sudah meramalkan bahwasanya akan terjadi musibah di awal tahun 2021 dengan jatuhnya pesawat dengan warna ini ada warna merah-merahnya katanya. Ini dukun yang mereka berserikat dengan jin dalam mencuri berita dari langit, menyampaikan kepada dukun-dukun ini. Maka orang-orang yang mempercaya terhadap dukun, percaya kepada tukang ramal, maka mereka kafir. Naam, bertanya saja kepada mereka itu dilarang. Apalagi kita sudah membenarkan ramalannya orang ini.
bahwasanya akan terjadi musibah di awal tahun 2021 dengan jatuhnya ini itu adalah biasa bagi para dukun, ya, biasa bagi para dukun karena mereka bersyirikat dengan jin. Taib. Yang pertama, mereka bersyirikat dengan jin. Jin ini adalah mengambil berita dari langit yang mereka di sana bahkan tidak sampai. Tidak sampai, tapi ada juga yang sampai. Naam. Ketika mereka sampai dapat berita langsung sampaikan kepada teman mereka. Yang lain sudah terbakar karena penjagaannya di sana para malaikat. Dan juga ada mereka mengambil berita sebelum para malaikat menyampaikan turun ke bumi, mereka berbincang di langit yang paling bawah. Maka di situ kesempatan jin untuk mencuri berita dari para malaikat terkait dengan kabar yang akan terjadi di bumi ini. Maka musibah-musibah itu, apa yang diramalkan oleh seorang dukun ini itu tidak benar. Jangan percaya beliau adalah pembohong, ya. Kita percaya Al-Quran. Siapa yang percaya paranormal maka dia tidak percaya kepada Al-Quran, dia kufur kepada apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul fakafara bima unzila ila Muhammadin." Siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal atau dukun tersebut, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sisinya lah segala mafatihul ghaibi, seluruh kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib itu kecuali dia. Nah, siapa yang tidak beriman dengan Al-Quran maka dia kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya lah seluruh kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali dia. Nah, kita beriman, kita percaya kepada paranormal ini yang percaya bahwasanya dia meramalkan akan terjadi musibah di tahun 2021 dengan jatuhnya ini dan ini dengan ada warna merahnya, ramalan-ramalan yang kebetulan saja adalah ramalan tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka di situ bertepatan bukan berarti mereka ramalan-ramalan tersebut itu adalah benar. Itu hanya kebetulan bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian dia mulai berusaha meramal bahwa sini, menyampaikan netizen juga kaget kagum dengan ramalan-ramalan beliau yang seakan-akan benar, padahal itu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tercatat jauh sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Yang tercatat jauh sebelumnya di Lauhul Mahfuz telah tercatat bahwasanya akan terjadi pada hari Minggu, hari Ahad, jam sekian, tanggal sekian, itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini akan datang hadir bahwasanya meramal, mengetahui perkara yang gaib, sehingga orang-orang kembali percaya. Siapa yang kalian percaya, kepada pendusta itu atau kepada Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam surah Al-An'am, wa indahu mafatihal ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya lah segala kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib itu kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan paranormal, orang yang bilang kata paranormal, bukan para tukang ramal itu, dukun-dukun itu mereka pembohong. Nah, mereka mendatangkan hal-hal yang mau mereka menjadi viral. Kita beriman kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir yang Allah tentukan yang jauh sebelumnya akan terjadi musibah di tanggal 20 di tahun 2021 di hari Ahad, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan juga lebih tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'aluhu an syai'in." Nah, siapa yang datang kepada tukang ramal, fas'aluhu an syai'in, kemudian bertanya sesuatu padanya, lam yuqbal lahu salatun
arba'ina lailatan, maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya siapa yang datang kepada tukang ramal kemudian membenarkan apa atau bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Naam, maka perkara-perkara yang gaib, perkara terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya dicatat di Lauhul Mahfuz akan terjadi begini dan begini di dunia ini. Maka orang-orang yang beramal ini adalah para pembohong yang mereka bersyarikat dengan jin, dan orang-orang seperti begini hendaknya dia bertobat walaupun dia mengaku muslim tapi tidak memakai pakaian syar'i. Naam, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi, tidak ada yang di langit maupun yang di bumi mengetahui perkara-perkara yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ramalan-ramalan terkait dengan akan musibah-musibah yang terjadi itu paranormal mereka atau para peramal mereka berusaha untuk meramal dan membodohi umat, menjauhkan mereka dari Islam, menjauhkan akidah mereka dari akidah yang benar. Naam, karena syaitan iblis itu tidak akan tinggal diam sampai seseorang mengikuti mereka menjadi bahan bakar api neraka, sampai mereka itu menjadi panggangan api neraka. Maka iblis dan syaitan akan berpadu untuk memasukkan manusia juga sebagai bahan bakar api neraka. Maka di situ ramalan-ramalan seperti mereka ini adalah mereka berusaha meramal perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi. Naam, di hari-hari, di bulan, di minggu ataupun di tahun. Naam, seperti hal ini yang terjadi. Kebetulan saja terjadi bahwasanya terjadi musibah yang Allah sudah catatkan bahwasanya di Lauhul Mahfuz akan terjadi musibah pesawat seperti ini di tahun 2021. Kemudian ada tukang ramal yang bangkit seakan-akan dia tahu tentang kejadian yang akan terjadi. Naam, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ketahuilah bahwasanya para tukang ramal itulah pembohong, mereka tidak tahu perkara yang gaib. Apa dalil dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamun, tidak ada yang mengetahui man fis samawati wal ard, orang yang tinggal di bumi dan tinggal di langit dan tinggal di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali Allah. Lantas mereka mengetahui perkara yang gaib, beriman kepada mereka kufur. Nah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajat kita. Nah, percaya dengan paranormal bahwasanya akan terjadi sekian di tanggal 21 di tahun 2021. Sementara Allah sudah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Naam, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui. Nah, Allah sudah mengatakan tidak ada yang mengetahui siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi tentang perkara yang gaib. Allah yang menyebutkan ini. Kemudian ada yang datang paranormal mau menentang Al-Quran ini. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, yang tinggal di langit maupun yang tinggal di bumi, tidak ada yang mengetahuinya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia datang berusaha untuk membodohi kita, membodohi umat, menjauhkan akidah mereka, menjauhkan mereka dari Islam. Naam, walaupun mereka bilang katanya saya meramal ini dengan keikhlasan, dari mana dasarnya dengan keikhlasan? Bahwasanya engkau tidak beriman kepada Al-Quran, bahkan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran maka dia kafir. Nah, bagaimana? Beriman kepada paranormal atau kepada Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah." Dan di sisinya lah segala kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illallah, tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah, kecuali Dia. Ini mau percaya siapa? Paranormal ini, adapun kejadian yang memang benar dia ramalkan, itu takdir Allah, sudah Allah tentukan sudah sekian, dan kan dia tidak menentukan waktunya. Cuma dia mengatakan bahwasanya akan terjadi seperti begini. Ya bisa saja kalau orang perkira. Saya juga mengatakan akan di bulan depan mungkin masih akan terjadi hujan. Itu bisa saja, dan itu perkara yang gaib. Tetapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa berpendapat saja.
Nah, tetapi jangan membawa atas nama agama. Naam, mampu meramal melihat perkara yang gaib yang akan terjadi sekian dan sekian. Nah, di bulan sekian, di tahun sekian. Padahal Allah sudah mengatakan dengan tegas lagi kita harus beriman kepada takdir. Naam. Adapun tentang kematian mereka akan jatuh bagaimana, Allah sudah tentukan tentang kematiannya mereka. Ketika penciptaan manusia dari 40 hari, naam, akan disempurnakan penciptaan manusia dari mani, kemudian segumpal darah dalam waktu yang sama juga 40 hari. Kemudian dalam 40 hari berikutnya menjadi daging. Maka disitulah diutus para malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya. Kemudian dicatat padanya 4 perkara. Nah, dicatat baginya adalah 4 perkara. Yang pertama adalah waqad bi rizqihi, dan dicatat rezekinya. Wa ajalihi, dan kematiannya. Kematiannya ini adalah akan dicatat di mana saja, entah dia mati karena sakit, mati karena kecelakaan, nah, mati dalam keadaan dia berjalan, nah, mati dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia makan. Itu Allah sudah tentukan ajalnya seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu ummatin ajalun. Fa idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setiap umat memiliki ajal, batas waktu kehidupan. Dan apabila ajalnya telah datang, la yastakhiruna sa'atan, dia tidak mampu, tidak bisa menundanya walaupun sedikit. Wala yastaqdimun, dia tidak mampu mengedepankannya. Naam, Allah sudah tentukan kalau waktu meninggalnya dengan model seperti ini, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengelak, tidak bisa kita memundurkan, kita memajukannya. Naam, kalau orang yang meninggal jatuhnya dari pesawat, kejadian dengan musibah tersebut, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kita beriman kepada tukang ramal yang membohongi orang ini. Kenapa saya katakan pendusta? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang di langit dan di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ini dasar Al-Qur'an. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib penduduk di langit, malah para malaikat maupun manusia di bumi, kecuali Allah. Para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah khabarkan, dan para nabi juga demikian, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah khabarkan. Kemudian kamu yang tidak salat mengaku mengetahui perkara yang gaib, bagaimana ceritanya? Maka di sini nampak bahwasanya itu adalah pendusta. Siapa yang beriman, yang mempercayai ucapan para tukang ramal, membenarkannya, maka dia kafir. Naam, karena dia tidak beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah para dukun. Kita dilarang untuk datang kepada dukun, kemudian kepada tukang ramal, kemudian kalau membenarkannya bahkan bertanya saja, maka tidak diterima salat kita selama 40 malam. Kemudian bagaimana lagi kalau kita sudah membenarkannya? Naam, kita sudah membenarkannya, kita bertanya, kita sudah membenarkannya lagi tentang apa ucapan-ucapan mereka, maka kita telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Siapa yang kufur dengan Al-Qur'an, maka dia kafir. Yang mengingkari Al-Qur'an, maka dia kafir. Dukun-dukun seperti ini banyak terjadi. Seperti kami juga pernah ketika ibu kami dalam keadaan 2 hari begitu meninggal, ada dukun datang dari Banggai. Nah, ketika itu datang, dia mengatakan bahwasanya dia mampu berbicara, memanggil para malaikat untuk turun berbicara. Malaikat Jibril, dia bilang katanya mampu untuk datangkan, turun di sini untuk berbicara. Ini ya para pembohong ya. Jangan sampai yang turun itu jin yang mengaku malaikat Jibril. Ya, bahwasanya dia bilang katanya dia mampu untuk memanggil malaikat Jibril untuk turun berbicara dengannya, dan bahkan dia pernah berbicara dengan malaikat Jibril. Ini kata beliau ya, pembohong ya. Ya, kalau orang-orang yang memiliki akidah yang benar, dia tidak percaya kepada paranormal ini, dia tidak percaya kepada dukun, dia percaya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya lah segala
kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali dia. Kemudian ini dia meramalkan bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib, itu bohong. Naam. Maka kalau orang yang mempercayai mereka itu wajarlah kalau orang yang percaya mereka, karena yang percaya mereka adalah bukan orang yang normal, karena mereka dipanggil paranormal. Kalau kami katakan dia para pendusta, karena kami membenarkan Al-Quran, kami membenarkan hadis-hadis yang sahih, kami menerima takdir, beriman kepada takdir ya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di Lauhul Mahfuz akan terjadi ini dan ini. Adapun ramalan-ramalan itu kebetulan saja benar sesuai dengan takdir yang Allah tentukan. Nah, karena tadi kita sudah katakan bahwasanya Allah sendiri yang mengatakan tidak ada penduduk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian satu ini datang meramalkan akan terjadi musibah di tanggal 20, di tahun 2021 pesawat ini akan jatuh, yang ada merah-merahnya, ada sekiannya. Nah, itu pembohong. Kenapa dia katakan seperti begitu? Bahwasanya dia ingin viral agar dikatakan dia orang yang ahli dalam mengetahui perkara yang gaib. Padahal kita beriman kepada Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang penduduk langit maupun penduduk bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Lantas satu ini mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, dia ramalkan di tahun sekian, ya, di tahun sebelumnya, kemudian terjadi di tahun 2021. Nah, dia tidak sebutkan tahunnya, dia tidak sebutkan apanya, tanggalnya, tapi terjadi. Nah, seakan-akan itu adalah hal yang wah, dia tahu perkara yang gaib. Orang yang percaya dengan ini maka dia kafir. Hati-hati ya ikhwan, kita masuk pada kekufuran. Kita benarkan dukun, kita benarkan paranormal, maka kita masuk di dalam hadis bahwasanya siapa yang mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Nah, maka dia telah kafir. Yang membenarkan dukun, yang membenarkan ramalan-ramalan, nah, maka mereka keluar dari hal-hal yang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk di dalam ayat-ayat bahwasanya mereka itu orang yang kafir. Nah, para dukun itu adalah mereka punya syarikat dengan jin. Maka jangan kita percaya dengan mereka, para pembohong. Saya katakan para pembohong, bukan para tukang paranormal, tapi pembohong. Dasarnya sudah jelas, Al-Quran ya sangat banyak terkait dengan perkara-perkara sihir-sihir seperti begini, perkara-perkara ramalan, dan ini sudah terjadi di zaman para sahabat. Ketika mereka itu pernah datang mau bertanya kepada paranormal, Rasulullah melarang, jangan bertanya kepada arrafan ya, arrafun, bertanya kepada paranormal dilarang. Kita dilarang untuk bertanya kepada paranormal. Kenapa? Karena mereka pembohong, tidak tahu perkara yang gaib. Allah sendiri mengatakan tidak ada penduduk langit dan bumi mengetahui perkara yang gaib. Kok dia merasa diri mengaku tahu perkara yang gaib? Bukankah suatu pembohong? Nah, ini pembohongan kepada publik, dan mereka orang-orang juga kasihan yang tidak paham tentang agama, mereka tertarik karena terjadi benar ya. Ketahuilah bahwa itu takdir yang Allah sudah tentukan. Kebetulan saja dia ramal benar. Nah, semua orang bisa berkata, oh saya akan terjadi sekian-sekian. Tapi ingat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mampu untuk menentukan tanggalnya, tidak berani dia. Kenapa dia takut? Kalau orang yang mampu mengetahui perkara yang gaib, saya tantang beliau. Nah, kita tantang beliau. Dan ini sudah pernah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjatuhkan dukun. Saat itu dia sangat mengaku perkara yang gaib. Dia mengaku bahwasanya dia tahu perkara yang gaib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Coba tebak apa yang saya simpan di tangan kananku dan tangan kiriku?" Nah, dia tidak mampu untuk menyebutkannya, padahal dia tahu perkara yang gaib. Dia tidak tahu perkara yang gaib, itu bohong, hanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan dengan apa yang dia sangkakan itu. Nah, maka kalau kita mau lihat seperti kalau dia tahu perkara yang gaib, saya bisa tantang beliau untuk kita uji apakah memang dia tahu perkara yang gaib. Dan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisinya lah segala kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada penduduk langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mengetahui perkara yang gaib, saya tantang ini orang-orang seperti ini yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah,
Kalau seperti begini, saya katakan, saya tantang orang-orang yang mengaku bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib. Saya tantang. Naam. Seperti itu. Iya, karena kita beriman kepada takdir, beriman kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Al-Quran, kepada Rasulnya, itu mereka tidak percaya kepada tukang ramal, tidak percaya kepada dukun. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada dukun dan tukang ramal, maka dia mengingkari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kemudian si atau ini datang mengetahui perkara yang gaib, mengetahui ini dan ini. Ini kan pembohong namanya. Naam. Jadi secara kesimpulannya bahwasanya tidak ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan siapa yang kufur kepada Al-Qur'an, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sangat tegas. Maka kita tidak boleh main-main. Bisa kita bertanya kepada dukun dalam hal untuk menjatuhkannya, tetapi kalau bertanya untuk membenarkannya, maka kita dilarang. Bertanya saja tidak diterima salatnya kita selama 40 malam. Nah, apalagi sudah percaya, hanya mempercayai mereka. Apa yang dikabarkan, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun ini. Maka saya katakan, saya tantang orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, kita punya dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, yang tinggal di langit dan tinggal yang di bumi. Orang yang makhluk Allah, malaikat yang tinggal, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang dikhabarkan. Lantas kamu yang tidak pernah salat mengaku bahwasanya mengetahui perkara yang gaib, sungguh sangat pendusta. Naam, engkau adalah berdusta engkau. Naam, para dukun itu pasti pendusta karena dia memiliki syarikat dengan jin. Jin ini adalah sifatnya adalah pendusta, pembohong. Naam. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya tidak ada penduduk langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka janganlah engkau percaya kepada tukang ramal yang pembohong-pembohong ini. Adapun ramalannya benar, itu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz akan terjadi musibah ini dan musibah ini. Tidak ada sebab sesuatu kecuali apa? Kecuali adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Adapun kejadian musibah-musibah seperti jatuhnya pesawat, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dalam surga bagi mereka muslim. Naam, bagi mereka muslim, wajib kita untuk mendoakan sesama muslim. Naam. Adapun kejadian akan terjadi ini itu Allah yang paling tahu. Kalau tukang ramal itu pembohong, jangan dipercaya karena Allah. Kita percaya kepada Allah dan Al-Quran. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui perkaranya. Masa kita percaya dengan tukang ramal yang tidak sholat? Sudah tidak sholat mau dipercayai, bagaimana? Naam. Terlalu nampak sekali kebohongannya, terlalu nampak kebohongannya. Dan walaupun dia ini muslim, katanya ikhlas, ya, ikhlas karena Allah. Ikhlas kalau bertentangan dengan Al-Quran, apanya ikhlasnya di situ? Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura, dan kami akan datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan seluruhnya di dunia itu, dan kami akan jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang bertebaran. Naam, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam. Baik, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.